شفاعات وهذا مطلبي يا نبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan masih berhubungan dengan hubungan anak dan orang tua, atau hubungan orang tua dengan anak. Hadis diriwayatkan oleh Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha wa an Abi Darda, dan dari Abu Darda, hadis 3530, bahwasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, anta wa maluka liwalidika, kamu dan hartamu milik kedua orang tuamu. Yang kemarin sudah saya kisahkan. Inna auladakum, sesungguhnya anak-anak kalian, min atyabi kasbikum, itu apa namanya, dari baik-baiknya usaha kalian. Fakulu, maka makanlah oleh kalian, min kasbi auladikum, dari usaha anak-anak kalian. Dari dalil ini Pak, dari hadis ini, bahwasanya harta anak itu adalah harta orang tua. Bahkan hasil usahanya anak, ya, itu adalah, kata Kanjeng Nabi, sebaik-baiknya usaha kita nih. Makanya nyuwun ngapunten ya, misalnya anaknya sampean punya gaji, terus bapak ngambil atau dikasih dari anak sampean ngasih, itu merupakan hasil yang terbaik, ya, hasil yang baik. Bahkan istilah kasarnya ini loh Pak, istilah kasar, misalnya harta anak itu bapak ambil, itu enggak terhitung mencuri, tidak. Bahkan ini dalam hubungan harta Pak, dalam hubungan masalah benda lah, harta anak adalah harta orang tua. Bahkan urusan akhirat ini hadis ini ya Pak, hadis ini, jenengan akan panen besar kalau bapak punya anak yang solehah, masya Allah, jenengan akan panen besar. Bahkan misalnya apa yang dilakukan oleh anak, orang tua itu dapat pahalanya. Anak sholat, bapak dapat pahalanya. Anak puasa, bapak dapat pahala dari anak itu. Anak kita sholat tahajud tuh malam-malam, bapak udah mati di alam kubur sana, bapak dapat pahala. Ya, karena apa? Karena anak-anak bapak itu adalah usahanya bapak semuanya. Bapak nyekolahkan dari kecil, bapaklah yang membesarkan itu anak dari bayi sampai dia gede. Tanggung jawab bapak. Makanya ketika anak beramal soleh, maka otomatis orang tua akan dapat pahalanya. Enak tuh itu, masya Allah. Makanya seorang anak, ini udah saya ceritain belum yang seorang anak yang dapat pahala? Ya sedikit lah, sedikit cerita. Ulama besar itu suatu saat ziarah ke makam di suatu makam. Ulama ini ketiduran, dalam tidur
ulama ini bermimpi melihat orang banyak berpakaian serba putih, semua pada lari pada suatu tempat. Isonolah taruhnya di sana, pada lari berebut itu ngambil jatahnya. Ada orang tua, ya, orang tua nggak ikut-ngikut, dia juga berpakaian putih tetapi tidak ikut orang-orang yang ngambil sesuatu yang ada di sana tadi. Maka ulama ini bertanya, Bapak kok nggak ngikut orang-orang itu? Orang-orang itu pada ngambil apa? Apa kata si bapak ini? Oh, itu orang pada ngambil bagiannya, bagian pahalanya yang dikirimkan oleh kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat. Kita kan sering berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini ternyata mereka itu rebutan itu, bukan rebutan, ngambil bagiannya. Karena mereka adalah termasuk orang-orang muslim, termasuk orang-orang mukmin, maka doa dari orang-orang yang masih hidup ini nyampe ke mereka. Dia ngambil bagiannya, tergantung dari amalnya pastinya. Nah, si bapak ini nggak ngambil. Nah, terus sampean kok nggak ngikut, Pak? Oh, saya udah cukup, saya udah cukup, bahkan berlebih. Karena saya punya anak yang hafal Al-Quran. Setiap hari dia membaca Al-Quran dan dikirimkan bacaan Al-Quran, pahala Al-Quran itu kepada saya. Dia hafal Al-Quran, alhamdulillah. Tuh, namanya si Fulan, dia jualan kue, ada di satu pasar A di kampung A. Saya sampaikan salam saya, ucapan terima kasih saya kepadanya. Langsung ulama ini bangun. Ini kalau enggak ini ulama saya lupa namanya ya. Kalau enggak Syekh Ahmad Mubarak, kalau enggak Syekh Hasan Basri. Cuma ini ulama aja saya sebut, takut salah. Karena setiap ngomong itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ya. Itu akhirnya ulama ini bangun. Ketika bangun dia cari itu di satu kampung, kecamatan ini, kabupaten ini dicari, pasar ini dicari. Betul, ada seorang pemuda jualan kue, di mana dilihatnya dari kejauhan ulama ini, syekh ini ngelihat mulutnya anak muda ini komat kamit, seperti membaca sesuatu. Ketika sampai di dekatnya, syekh ini menyampaikan salam kepada anak muda ini. Assalamualaikum. Anak muda, waalaikumsalam. Ya syekh. Ya, karena kalau orang Arab itu ya, orang di atas 40 tahun dipanggil syekh. Ada juga mengartikan syekh itu orang yang ahli agama. Kita kiai lah gitu ya. Ya kiai gitu. Oh, saya menyampaikan salam dari bapak sampean. Si fulan bapak sampean menyampaikan salam. Kaget. Subhanallah, syekh. Alaika wa alaihissalam. Atasmu syekh dan untuk bapak saya ya, salam balik. Apa betul namanya, namamu si fulan? Oh betul syekh. Dia ucapin terima kasih kepada sampean mas, bahwasanya sampean setiap hari membaca Al-Quran dan pahalanya engkau sampaikan kepada bapak sampean. Oh iya syekh, benar syekh, alhamdulillah syekh, ini karena berkat bapak saya syekh. Dulu waktu bapak saya masih hidup, setelah beliau itu mesantrenkan saya, ngajikan saya,
ya, sehingga saya hafal Al-Quran saya, maka sebagai rasa terima kasih saya kepada Bapak, maka setiap Al-Quran yang saya baca saya sampaikan kepada Bapak saya, walaupun nggak disampaikan sebenarnya sampai Pak, gitu. Ini pembahasan masalah hadis ini, ya. Oh subhanallah, akhirnya berpisah ini. Udah ya anak muda, saya pamitan. Ini hanya menyampaikan salam dari Bapak sampean. Karena saya ini setiap malam Jumat selalu ke kuburan, mendoakan ahli kubur yang ada di satu kuburan dekat rumah beliau. Maka suatu saat pun mimpi lagi. Tapi mimpinya ini beda Pak. Bapak yang tadinya duduk manis tadi, ini ikut ngejar di sana ngambil bagiannya. Habis itu sampai ditungguin sama saya ini dalam mimpi. Kemudian si bapak ini kembali, ditanya, loh bapak kok sekarang ikut ngambil itu? Ya saya, karena beberapa hari yang lalu anak saya sudah meninggal saya, sehingga saya harus ngambil bagian dari sana. Masya Allah. Betul, setelah di cross check betul anaknya itu udah meninggal, sehingga ahli kubur ini, si bapak ini ikut ngambil bagian yang tadi saya ceritakan. Ya Allah, makanya Pak, sampean tuh masih hidup ini ya, mumpung jenengan beramal itu diterima oleh Allah, ya beramallah sebaik-baiknya. Karena amal baik Bapak itu akan sampai kepada orang tua. Bacalah Al-Quran. Ya, setelah baca Al-Quran, ya Allah, semoga Engkau sampaikan pahala bacaan Al-Quran hamba ya Allah kepada mak hamba, kepada Bapak hamba ya Allah yang udah di alam barzah sana. Kalau sekiranya Bapak hamba sekarang lagi Engkau siksa ya Allah, Engkau ringankan siksaannya. Kalau bisa Engkau hilangkan siksaannya ya Allah, gitu. Jadikanlah kuburnya kedua orang tua hamba kalau udah meninggal dua-duanya sebagaimana taman surga ya Allah. Nah ini termasuk usaha anak kita Pak. Maka nggak ada salah, nggak ada ruginya Pak. Bapaknya kolahkan, bapak mesantren maksudnya. Itu nggak ada ruginya, habis puluhan juta lah. Bahkan sekarang masuk pesantren aja ini, kalau di Darul Quran nih Darul Quran miliknya Pak Ustadz Yusuf Mansur ini, saya dengar katanya 50 juta masuknya. Saya nggak tahu benarnya apa enggak, tapi kalau kemarin 40 juta masuknya, ya toh 40 sampai 50 juta lah. Yang benernya saya nggak tahu, intinya sekitar itu, tapi nggak di bawah 40, di atas 40 Pak. Karena saya tahu dari ada orang Vilas ini yang anaknya sekolah di Darul Quran, di perempuan di sini nih mana Ciantra ya, Geraha, iya Geraha Ciantra. Nah seperti itu, nggak ada ruginya. Berbahagialah jenengan kalau punya anak yang pinter ngaji. Berbahagialah jenengan kalau punya anak yang hafal Al-Quran. Masya Allah, bahagia Pak. Bapak akan istirahat di alam barzah sana dengan penuh sukacita nantinya. Tapi sebaliknya Pak, kalau Bapak punya anak, naudzubillah min dzalik ya, naudzubillah min dzalik. Kalau punya anak sebaliknya baca Al-Quran gak bisa, sholat gak pernah, aduh musibah ini Pak, musibah. Apalagi udah gede Pak, udah susah, mendingan Bapak sedekain aja harta Bapak. Ini bener, ini saya ngajarin baik le. Bapak ngelihat romannya anak-anak Bapak itu nggak ada yang bener, misalnya naudzubillah min dzalik. Anak pertama, anak kedua suka mabuk, misalnya ya toh, anak ketiga suka gini. Pokoknya nggak bener nih, mendingan Bapak sedekahin harta Bapak. Karena nanti kita ngandelin anak udah nggak dapat, ya udahlah dengan sedekah itu. Cari masjid-masjid yang lagi dibangun, belilah lantainya ini, syukur-syukur lantai yang di imaman ini, masya Allah.
Tanya ini kan belum di keramik, ya toh? Belum di keramik ini, tanya panitia, ini yang apa namanya ini? Yang imaman sama baris yang pertama ini saya yang beliin lantainya. Oh nggak bisa Pak, ini lantai udah dipesen. Ini yang paling bagus saya, nggak apa-apa. Gitu. Habis 50 juta nggak apa-apa. Plus dari kalau punya anak yang tadi modelnya Pak, gitu. Karena apa? Punya harapan nanti bapak mati, nih tempat nih Pak yang dipakai sholat tiap hari bapak dapat pahalanya. Enak toh? Gitu. Kalau enggak pesantren bapak semua. Bukan berarti terus ya semoga ya putra putri bapak soleh-solehah semuanya lah. Ya insya Allah. Makanya enggak ada salahnya bapak mesantrenkan. Yang belum pesantrenkan Pak. Karena saya lihat di sekolahan itu ya Allah, sedih saya ngelihatnya tuh. Di sekolahan, padahal rumah saya tahu kan dekat sekolahan itu, dekat sekolahan sanawiyah padahal tingkat SMP, ya toh. Ya Allah, anak laki perempuan udah jalan bareng udah. Ini benar-benar nih, saya bukan buka aib sekolahan sanawiyah, saya tidak. Ini sebagai contoh, itu padahal sekolah agama loh. Ya toh, sekolah agama sanawiyah kan sekolah agama. Saya punya fotokopi di situ dulu ya. Ini anak-anak ya Allah laki perempuan. Kadang-kadang manggil perempuan manggil cowoknya itu ayah. Dia manggil istri ini ceweknya mama. Ya mau kemana ya? Tuh begitu. Astagfirullah. Padahal sanawiyah. Sanawiyah itu sekelas SMP. Ya Allah. Tapi kalau di pesantren walaupun nggak ada jaminan Pak, nggak ada jaminan. Kemudian anak dipesantrenkan kemudian pasti baik, nggak ada jaminan. Tapi ketika ada orang ngomong, ngapain sih dipesantrenkan? Pesantren aja belum tentu baik. Jawab aja lagi Pak, yang dipesantrenkan aja nggak baik, apalagi yang nggak dipesantrenin gitu. Karena di pesantren itu udah pasti Pak diajarkan akhlak-akhlak yang baik, pasti itu. Saya dari kecil di pesantren, alhamdulillah nggak ada tuh ngajarin yang jelek, ya toh, nggak ada. Pasti diajarkan adab, tata krama dengan guru, tata krama dengan orang tua, tata krama dengan masyarakat sekitarnya. Di situ ada pelajaran adab, ya toh. Makanya ya monggo jenengan mumpung belum talat, umuran SD ya atau lulus SD lah, kalau memang masih kekecilan, sampean bapak-bapak pesantrenkan, ya kan? Karena apa? Nih nanti anak-anak yang kita pesantrenkan, nanti kita akan memetik hasilnya setelah setelah kita mati nantinya. Ya, ini mengartikan hadis yang tadi. Inna auladakum min atyabi kasbikum. Sungguhnya anak-anak kalian itu adalah dari sebaik-baik usaha kalian. Ya. Bahkan ingat juga, nggak dosa, nggak. Misalnya anak disuruh kerja di mana? Di Arab Saudi, terus uangnya kan dikirimin ke kita nih, terus kita makan sekeluarga terus sampai habis, itu aja nggak dosa, ya kan? Nggak dosa. Karena apa? Itu anak kita. Tapi sebaliknya kalau anak ngambil orang tua itu sebenarnya tambah nggak boleh. Tapi kan sekarang kan nggak, anak kadang-kadang ngambil semaunya milik orang tua. Tapi dosa enggak? Oh namanya anak sama orang tua mah satu set Pak sebenarnya. Ya toh satu set. Tapi kalau kakak ngambil miliknya adik, nah itu dosa. Ya kan? Adik ngambil barangnya kakak, dosa. Uangnya kakak, dosa. Itu ya. Kalau orang tua dengan anak, ini adalah ibarat. Lah miliknya bapak juga miliknya anak, ya toh? Miliknya anak juga miliknya bapak, gitu. Warawa dan telah meriwayatkan An-Nasai, Imam Nasai
jilid 5 hadis yang ke-61, An-Tariq Al-Muharabi, dari sahabat Tariq Al-Muharabi radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qadimtu, aku telah datang, al-Madinata, di Madinah. Faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun, beliau berdiri, alal mimbar, di atas mimbar, ya, di atas mimbar. Yaktubu, beliau berkhutbah, an-nasa, di depan manusia, beliau khutbah, ya, berkhutbah. Wa huwa yaqulu, beliau bersabda, yadul mu'ti, tangan yang memberi, yang memberi, al-ulya, itu mulia, ya kan? Tangan yang memberi itu mulia. Wabda, dan mulailah, ya, biman, pada orang, ta'ulu, yang ada apa, yang terdekat kalian. Nek jenengan mau sedekah Pak, mulailah yang terdekat dulu sampean, ya kan? Karena kita tangan di atas itu lebih mulia. Dalam hadis lain, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka jadilah pemberi, jangan jadi peminta, ya. Ini dalam Islam, Pak. Makanya Islam tuh nggak ngajarin minta-minta, tuh nggak ada. Nggak ada. Ini cuma masalahnya yang minta-minta kebanyakan yang Islam gitu. Makanya kadang-kadang gimana ya, kita ngomong katanya ada yang sakit hati nanti jalan-jalan itu kan. Tapi kalau di sini nggak pernah ngeliat saya, ya, di sini nggak ngatas namain apa namanya, Masjid An-Nur itu nggak ada. Alhamdulillah. Jenengan insya Allah semoga pada kaya semua ya Pak ya, kaya, nggak usah minta-minta di jalan, kecuali untuk sosial apa namanya, Gunung Semeru itu mah semua kita harus ini. Kadang-kadang kan gini loh, maulid, rojaban, bangun masjid, di jalan bikin macet, akhirnya apa? Buat cemoohan orang-orang luar, gitu doang. Tuh, Islam tuh kayak begitu tuh, miskin. Saya pernah nyari info-info rahasia. Ada orang pengen masuk Islam, dicekokin, didoktrin sama istilahnya gurunya lah. Islam itu agama miskin, suka minta-minta. Islam itu segala macam lah dijelek-jelekin. Oh, dari begitu dia. Ya. Makanya jangan, kalau bisa ya jangan minta. Kembali ke pembahasan, wabda biman ta'ulu, mulailah pada orang yang terdekat. Siapa? Yaitu ummaka, pertama ibumu Pak, wa abaka, dan bapakmu. Nih, makanya saya ngomong berkali-kali. Makanya besok saya mau pulang nih. Ini kebetulan di sini bagian ngaji, alhamdulillah. Kemarin saya udah pulang ke Kebumen, ziarah ke makam bapak mertua. Cuma besok pagi jam 9 biasanya naik Garuda Mas ini saya pulang, insya Allah. Karena bapak dengar lagi kurang sehat. Kan saya udah gak cuma teori tuh Pak. Saya itu kalau dengar bapak kurang sehat aja pasti. Baru tadi saya telepon. Ya, baru saya telepon, Pak, pripun Pak? Mak, pripun kabare Mae? Sehat Mak, anu sehat le? Sehat Nang. Bapaknya pripai? Bapak lagi umat. Oh, kaget saya. Terus saya telepon Pak tadi, ya. Wes mari le. Ngomong gitu toh. Wes mari le. Saya tapi nggak percaya. Namanya orang tua itu pengennya nyenangin anak terus. Ya toh, saya pengen pulang, tetap pulang. Karena apa? Di saat-saat sekarang ini Pak, Bapak kan udah sepuh ya, umurnya udah 70-an, ya toh? 70 lah beliau itu. Makanya saya bayangkan diri sendiri Pak,
Ketika saya umur 70 tahun itu pasti saya ngarepin anak-anak saya yang jauh, ya kan, pasti pengen ngarepin pulang kalau pas lagi sakit itu. Ini Pak yang saya rasakan. Makanya ya bapak-bapak kalau saya pas lagi pulang, ya mohon maklum lah. Saya lagi pulang pasti saya kasih tahu. Kalau pas kebagian di masjid mana gitu ya, pasti saya udah kasih tahu duluan. Saya izin segini, ya kan. Kembali ke pembahasan Pak. Ummaka, ibumu Pak. Wa abaka, dan bapakmu. Artinya apa? Yang perlu kita perhatikan betul-betul, pertama ibu kita. Ya. Kalau kita ngisi sesuatu, pertama ibu kita nih Pak, baru bapak kita. Karena memang ibu kita ini derajatnya 3 kali dari bapak kita. Ya toh? Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang berhak saya kasih? Yang pertama ibumu, terus siapa kajian Nabi? Ibumu, terus siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa ya Nabi? Bapakmu. Baru yang keempat bapakmu. Makanya ibu ini, ibu, bapak. Terus selanjutnya siapa yang dekat lagi? Wa ukhtaka, apa? Saudara perempuanmu. Ini. Karena memang perempuan itu cenderung lemah Pak. Jenengan punya saudara nggak punya, sama-sama nggak punya kakak laki, misalnya sama kakak perempuan, bapak kasih dulu kakak perempuan. Bapak punya saudara nih, kakak, mana namanya? Mas sama mbak. Ya, maka dahulukan mbak kita. Gitu ya. Ukhtaka ini artinya apa nih? Saudara perempuanmu. Baru wa akhaka, saudara laki-lakimu. Ya kan? Makanya ini termasuk bapak nih kalau zakat ya, kasih adik atau kakak Pak, zakat. Tapi kalau bapak zakat, bapak kasihkan ke orang tua nggak sah, kasihkan ibu nggak sah, kasihkan bapak nggak sah. Tapi kalau bapak kasihkan kakak atau adik, saudara kita, sah, dengan syarat dia tidak ada pada tanggungan kita. Tapi kalau adik kita ngikut kita nggak bisa Pak. Misalnya udah keluarga, sama-sama udah keluarga nih. Kita punya kakak di mana? Misalnya di BCM, nggak punya, kita kasih. Kita dahulukan. Kita kasih zakat, ya, paham ya? Lagi sedekah. Summa adnaka, kemudian yang terdekat denganmu, adnaka, yang terdekat denganmu. Al-aqrabu, yang terdekat. Siapa yang terdekat selanjutnya? Yang masih ada hubungan darah dengan kita. Siapa Pak? Nih, saudara-saudara bapak ibu kita. Siapa itu? Pak D, Bude, Pak Le, Bule. Ini orang dekat Pak. Karena apa? Pak D kita atau bude kita, bule kita, haram kita nikahin. Itu seperti ibu kita Pak. Ibu kita sama statusnya. Makanya kita punya anak, punya ponakan kan kayak anak sendiri kan. Karena keponakan itu seperti anak kita. Apalagi orang Arab itu. Makanya pernah saya ceritain, Kanjeng Nabi SAW, beliau lahir itu rebutan Pak, pengen ngambil anak. Karena dalam keadaan yatim. Abdullah, beliau bapaknya wafat, ya toh, maka Abu Thalib, Hamzah, terus apa lagi, termasuk Abu Lahab pengen ngambil, ya kan, pengen ngerawat. Ternyata setelah dirawat kakeknya sendiri, yakni Abdul Muthalib. Mereka pada
udah biarin dong kakek, kan gitu. Tapi setelah kakek wafat, ternyata dikasihkan ke Abu Thalib. Makanya Abu Lahab nggak senang nih, pengen ngambil ini anak, gitu, ya kan? Makanya terdekat. Jadi apalagi Pak D, Pak Le, Bude, Bule, pokoknya saudara bapak kita lah, atau saudara ibu kita, itu orang terdekat kita. Terus siapa lagi Pak? Keponakan. Ini orang-orang dekat. Kita kan kadang-kadang punya keponakan nggak punya ya, belum kerja, terus ini udah kita yang sedekahin, ya kan? Kita sedekah. Inilah orang-orang terdekat. Kalau kita urutin ya pokoknya yang ada hubungan kerabat dengan kita deh. Kerabat dengan kita utamakan sebelum ke orang lain. Kadang-kadang masalahnya ini kita ini kalau sama saudara pelit, kalau sama orang lain terlalu loyal. Nah ini masalahnya. Ya Allah, ini kalau anak yatim santunan habis berapa be? Nggak apa-apa. Tetapi ketika ngelihat pamannya, ngelihat Pak D atau Pak Le-nya lagi sengsara, kita cuek baik. Padahal Pak ngasih ke Pak D, ngaji ke Pak Le dalam keadaan membutuhkan, itu pahalanya 99 kali lipat. 10 kali lipat daripada anak yatim. Kan pahalanya begini, Bapak ngasih, ini menurut Imam Suyuti loh ya, menurut Imam Suyuti itu pahala itu Bapak ngasih orang sehat-sehat aja, selamatan syukuran, kan kita ngundang tetangga, itu ada nilai pahalanya, kita dapat 10 kali lipat pahalanya. Ketika kita ngasih kepada orang yang kena musibah, anak yatim, ya kan, orang kena musibah lah, entah gempa bumi, gunung meletus, segala macam, tsunami, ini 90 kali lipat. Tetapi ketika Bapak kasihkan kepada orang kerabat, sanak kerabat yang membutuhkan, ini nilainya 900 kali lipat. Kalau kita kasihkan ibu bapak kita, nilainya 100.000 kali lipat. Dikasihkan kepada guru, orang alim, ulama yang berjuang di jalan Allah, nilainya 900.000 kali lipat. Ya kan? Ini bukan kata saya nih. Ini kadang-kadang ada yang nggak tahu, misalnya, wah, mentang-mentang guru dia mah 900.000 kali lipat, itu mah diada-adain kali. Ada Pak, itu ada hadisnya. Ada hadisnya menurut Imam Suyuti, ya toh? Imam Suyuti. Itu tingkatannya. Ini kadang-kadang kalau santunan anak yatim, wah, Pak D-nya lagi sengsara, Pak Le-nya lagi sengsara, entah lagi sakit entah apa. Harusnya itu dulu diperhatikan. Gitu. Ya. Ini pelajaran, ini mengingatkan kita semuanya, kita ngaji bareng-bareng ya, kita ngaji bareng-bareng. Jadi kalau Bapak pengen sedekah, utamakan orang yang terdekat dulu. Oh, terdekat udah semuanya, baru tetangga dekat kita nih. Tetangga, ini kadang-kadang enggak nih ngadain akikahan, disumbangkan ke sono, yayasan ono, padahal lebih baik di sini dulu Pak, tetangga jenengan dulu nih, ya toh. Ini kadang-kadang orang nyerahin yayasan aja gitu. Ini apa namanya, akikah kambing anak 2, kambing 2, kasihkan uang ke kiai, ini kasihkan langsung di situ. Padahal afdolnya itu Pak, jenengan ngadain akikahan itu di tetangga teparuh jenengan. Itu lebih dekat, ya toh, lebih apa namanya ya, di samping siar Pak. Siar apa? Nek jenengan udah punya anak lagi, anak siapa ini? Oh, yang kemarin diakikain, gitu toh. Coba kalau Bapak main jauh-jauh begitu, ya anak siapa tuh ya? Gak taunya anaknya tetangga sendiri, gitu toh. Termasuk kenapa sih ada walimatul urs, walimah pengantenan?
biar pada tahu bahwa kita ini udah menikah. Kalau enggak, oh jadi fitnah, boncengan, siapa tuh, nggak gitu. Dengan kita ngadain walimatul urs, oh ini bojonya ini istrinya ini, wajar kita boncengan, nggak ada fitnah, gitu. Jadi sekali lagi, bapak itu kalau ngadain akikah, tonggo teparo dulu, tangga dulu nih, gitu. Pokoknya selamatan apapun, tetangga dulu diutamakan. Karena apa? Tetanggalah nantinya ketika kita kena musibah yang akan menolong pertama. Bukan orang jauh. Kita mati siapa yang sibuk, Pak? Tetangga. Coba jenengan gak baik sama tetangga, stres Pak sampean. Kalau kita baik sama tetangga, aduh, saya di mana ya? Di Bekasi Regensi. Regensi Bekasi atau Bekasi Regensi lupa aja. Tempatnya Pak Le saya itu. Kakak jauh lah. Itu ngadain itu, Pak. Jadi kalau lagi ada hajat, Pak, ini satu gang dipakai, dikasih apa namanya, Pak, nih? Tenda semua full. Semuanya gotong royong. Masya Allah. Itu kan kompak. Coba jenengan kalau sama tetangga nggak baik. Aduh, jangan. Wah, pusing sampean. Ya toh? Kalau mati siapa yang pertama? Kita tetangga. Ini alhamdulillah kemarin saya dengar cerita Pak Mansur, istrinya waktu wafat, terus siapa? Yang berempat ya, langsung pulang lagi. Tuh subhanallah, itulah pentingnya tetangga. Makanya apa-apa lihat tetangga dulu. Kalau kita sedekah nih, kalau udah keluarga kita terdekat udah nih, yang hubungan darah dengan kita udah selesai, tetangga kita terdekat, mana yang membutuhkan, itu yang kita kasih. Ya Pak ya? Nah ini saya kira ada yang nanya nggak nih? Ada yang nanya tambahan aja nih, masih melanjutkan kemarin. Ada nanya, ya Pak? Ya, dihormatil waktu ya. Emang Bapak kotor semua ceritanya tetap Pak harus gini. Ini jadi tambahan. Makanya kalau masjid itu dikasih sarung. Di sini ada sarungnya nggak? Saya kira kalau di Jakarta Pak ada sarung Pak. Bu ya kita mampir ke masjid dulu. Kita bawa mobil sendiri ceritanya ya. Oh nggak bisa li hormatil waktu. Ora bisa Pak. Yang li hormatil waktu itu jenengan naik kereta. Keretanya ora mandek, ya toh? Nggak mandek kita mau bersuci kagak ada. Nggak ada air misalnya nih. Di samping itu kayak saya pulang ke Jawa Timur nih, kan menghadapnya juga ke sana Pak. Kan? Makanya ini li hormatil waktu. Tapi kalau kasus Bapak tadi bawa mobil sendiri yang mandek Pak. Ya haruslah, itu mah nggak ribet ini. Alhamdulillah masih bisa ganti baju, masih bisa ganti sarung. Kalau udah sakit, ya Allah. Makanya besok-besok syukur-syukur Bapak kalau ini di mobil disiapkan ada baju, ada sarung. Suatu saat kalau celana Bapak kena kencing, Bapak ganti sarung. Kan enak. Gitu aja. Ini aja. Jadi jenengan nggak boleh li hormatil waktu Pak. Harus mampir ke masjid. Bahkan sekarang masjid-masjid itu betul Pak, mukena banyak, ada sarung. Ya udah ambil sarung Bapak ganti di
kamar mandi. Ribet, nggak ribet, alhamdulillah kita masih bisa ganti. Yang ribet itu Pak, kalau kita udah sakit di rumah sakit, ya Allah, betapa sedihnya kita kalau keluarga kita nggak ada. Apalagi zaman corona Pak, nggak boleh ditungguin tuh. Bapak mau sholat, ya Allah nggak bisa ganti, nggak bisa apa. Nah kalau kayak gitu loh, hormati waktu. Ya toh, monggo silakan pakai sarung. Bapak yang sarungnya banyak-banyak itu taruh-taruh di masjid itu Pak, biar manfaat. Tapi yang Bapak masih pakai jangan yang udah bedah-bedah, suwek-suwek taruh di masjid. Yang masih layak pakai, masih bagus. Syukur-syukur Bapak yang baru Bapak beli taruh di masjid-masjid. Selama itu sarung dipakai orang sholat, Bapak dapat pahala. Dicuri orang, ya nggak apa-apa dicuri orang. Ternyata di rumah dipakai sholat kan sama aja. Yang masalahnya dicuri maling itu doang Pak, dipakai buat maling, dosa nggak? Ya nggak, kita kan nggak niatnya begitu. Ya toh? Kecuali Bapak mau ngasih maling, terus Bapak kasih, itu lain lagi ceritanya. Itu aja Pak nggih. Jadi nggak ada liqurmatil waktu. Bapak bawa mobil sendiri yo. Yang liqurmatil waktu itu terpaksa, kondisi terpaksa, nggak bisa bersuci sama sekali. Dalam keadaan kotor badan kita, maka mau nggak mau liqurmatil waktu sampai di tujuan wajib hukumnya untuk diulang atau mengqadha sholatnya. Ya, saya kira sampai di sini ngajinya. Ini nggak pada liburan toh ini. Ini mau tahun baru ini. Mudik-mudik, Bang, mudik-mudik, pulang. Ingat Bapak, ini kan membahas Bapak Ibu. Ini mumpung boleh pulang, ya toh. Kelihatannya ada Omikron segala macam ini sekarang. Masya Allah, roman-romannya Omikron ini. Lebaran nggak boleh pulang lagi, jangan-jangan ini, ya toh. Makanya mumpung sekarang boleh pulang aja Pak, ya toh. Saya besok mau pulang, insya Allah, ya kan? Ya. Enggak Pak, enggak. Jadi kalau kita, tapi gini Pak, jangan kecil hati, jenengan enggak punya anak misalnya, terus kita ambil anak kan. Kalau bisa itu, memang kalau anak angkat itu sekali lagi, anak angkat itu nggak akan pernah jadi anak kita, gitu. Bahkan orang tua ini, bapak ngambil anak angkat seorang perempuan udah gede, nggak taunya cantik, bisa dinikahin, bisa, ya toh. Lah ini yang nyebokin kita dari kecil, nggak taunya gede cantik, dinikahin sendiri nggak apa-apa. Tapi kok tegel-tegele misalnya kan, masa istri digedein sendiri gitu istilahnya. Tapi istilahnya begitu orang apa-apa. Cuma begini loh, kalau bapak ngambil anak laki-laki, anak dari, walaupun dari kecil, nanti kalau udah gede, udah balik, istri bapak nggak bisa bebas. Di dalam rumah wajib tetap pakai kerudung, karena aurat nggak bisa dilihat oleh anak angkat itu. Begitu juga sebaliknya kalau ngambil anak angkat perempuan, bapak nanti nggak bisa bebas juga. Anak perempuan kalau udah gede kita nggak bisa ngelihat rambutnya segala macam, kan jadi dosa gitu. Cuma apakah nanti doa anak angkat kepada kita itu sampai maka berbuat baiklah kepada siapapun juga, gitu aja ya. Termasuk saya udah sampaikan, berbuat baik kepada nggak pada manusia, berbuat baik kepada hewan, itu ada pahalanya semuanya Pak, ya kan? Termasuk pahala besar ini berbuat baik kepada yang nggak berakal. Kalau nggak berakal itu otomatis jenengan itu pengen pahala langsung dari Allah, nggak pengen balasan dari ucapan terima kasih nggak yang berakal. Siapa? Hewan. Kita melihara kucing, kan nggak kita ngarepin pahala terima kasih dari kucing kan? Nggak. Kita ngasih kucing, terus kita ngasih orang gila,
nggak berakal. Nggak mungkin kita ngarepin pahala terima kasih kepada orang gila. Cuma kita mengharapkan dari Allah. Itu yang paling mantap. Kalau kita ngasih kepada orang yang berakal, masih ada pengen balasan gitu. Paling tidak ucapan terima kasih kan begitu. Nah ini kalau saya jawab panjang lagi nih Pak. Ya toh, insya Allah kita ngaji, pokoknya ngaji terus istiqomah ya. Kalau saya sampaikan kadang-kadang di luar tema, diambil aja hikmah-hikmahnya ya. Kita tutup majelis kita dengan membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal-azim subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.